called Savior. Have you heard of His perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how He gave His Son? 'Cause I have found this love, I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. I believe in the one called Savior. I believe He's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that my King will come. 'Cause I have found this love, I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. 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 Shalom adik-adik. Shalom. Haleluya, haleluya. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada hari ini. Yeay. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua sudah bangun pada hari ini? Yes. Sudah siap beribadah pada hari ini? Sudah. Haleluya, haleluya. Oke adik-adik, saya Kak Neti mau menyapa semua anak-anak Ero Kids pada hari ini yang sedang menyaksikan ibadah, sedang beribadah bersama-sama di rumah. Halo adik-adik. Hai. Halo. Hai. Ero Kids. Aku anak raja, Segala raja. Wow, yes. Ero Kids. Ceria, setia, dan taat. Aduh, kayaknya belum semangat nih adik-adik. Sekali lagi ya, Kak Neti mau menyapa semua adik-adik Ero Kids di rumah. Ero Kids. Aku anak raja, Segala raja. Wow, yes. Ero Kids. Ceria, setia, dan taat. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami semua adalah anak-anak yang Ya. diberkati Tuhan. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Kak Neti mau tanya. Hari ini hari apa adik-adik? Hari apa Kak? Hari Minggu. Hari Minggu, harinya kita beribadah kepada Tuhan. Apakah cuma hari Minggu, hari yang diberkati Tuhan adik-adik? Oh tentu tidak. Tapi semua hari adalah hari yang diberkati Tuhan. Semua hari adalah harinya Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan, hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini
Tuhan, amin. Amin. Oke, Kak Neti mau mengadakan pemanasan dulu ya. Biar semua adik-adik yang di rumah lebih berkonsentrasi lagi dalam ibadah kita hari ini. Nah, Kak Neti mau mengadakan icebreaker. Jadi peraturannya adik-adik ya, kalau nanti Kak Neti menyebutkan sesuatu, adik-adik yang di rumah, juga kakak-kakak yang ada di sini melakukan sebaliknya dari apa yang Kak Neti katakan. Ya, sebelum nanti kita berdoa untuk masuk ke ibadah selanjutnya. Ya, adik-adik di rumah boleh ajak mami papi, mami daddy, mama papa, dan juga mbak-mbak yang ada di rumah. Yuk, sama-sama ikutan yuk jadi pasanganku, jadi temanku bermain hari ini. Oke, siap ya? Oh iya, sekarang coba ya kita tes sama-sama ya. Jadi kalau Kak Neti misalkan nanti bilang, maju 1 langkah ke depan. Berarti adik-adik harus mundur 1 langkah. Ya, kita mulai sekarang. Coba dengan kakak-kakak yang ada di sini. Ya, Kak Neti mau mulai ya. Maju 1 langkah ke depan. Nah, adik-adik, jadi kalau Kak Neti bilang maju 1 langkah ke depan, adik-adik harus mundur 1 langkah. Ya, perhatikan di rumah, siapa yang salah? Berarti masih belum konsentrasi, oke? Sampai konsentrasi. Ya, sama-sama kita mulai ya. Oke. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Berarti yang diangkat harus tangan kiri. Oke, yang diangkat harus tangan kiri. Kak Kalista betul. Nah, sekali lagi ya adik-adik, konsentrasi, konsentrasi. Melompat di tempat. Oh, berarti kakak-kakak di sini konsentrasi. Apakah adik-adik di rumah sudah konsentrasi? Ada yang salah? Sekali lagi. Diam di tempat. Oke, Kak Kalista, Kak Indah berarti konsentrasi. Ya, sekali lagi. Adik-adik yang di rumah, ada yang salah? Mundur 2 langkah ke belakang. Oh, kakak-kakak yang di sini berkonsentrasi. Maju 2 langkah ke depan. Ternyata masih tetap konsentrasi. Sekali lagi. Diam, tidak bersuara. Haleluya, haleluya. Haleluya, yes. Puji Tuhan, puji Tuhan. Berarti adik-adik di rumah semua sudah berkonsentrasi pagi hari ini? Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk, kalau semua sudah konsentrasi, kita mau bersama-sama berdoa. Kita mau siap hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Yuk, sama-sama kita berdoa. Tundukkan kepala, tutup mata kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sepanjang malam istirahat tidur kami, Tuhan sudah beserta dengan kami dan kami boleh bangun pada pagi hari ini dan kami boleh ada pada pagi hari ini. Itu semua karena kasih setia Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, walaupun pada saat ini kami beribadah di rumah Tuhan melalui streaming, biarlah hal ini tidak mengurangi sukacita kami di dalam beribadah kepada Tuhan. Oh Bapa, kami tahu berkat Tuhan tidak akan berkurang Tuhan ketika kami beribadah di rumah.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan mau melihat setiap anak-anak Ero Kids yang bersemangat, yang antusias memuji Tuhan. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih. Karena kami tahu adik-adik kami semua di rumah Tuhan saat ini sungguh bersemangat, sungguh antusias mau memuji Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sertai Tuhan ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah jadi semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau masuk lebih dalam lagi di dalam pujian kami kepada Tuhan, di dalam ibadah kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Anak-anak Ero Kids yang siap menerima berkat berkata, amin. Haleluya. Haleluya. Yuk sekali lagi kita mau bilang, mau katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari Rabu, hari siapa? Harinya Tuhan, Yes. harinya Tuhan. Hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Hari ini, yes. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. 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 Biar adik-adik di rumah juga sama-sama merasakan Tuhan, hari ini adalah harinya Engkau Tuhan. Amen. Aku mau bersukacita, aku mau beribadah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kuduskanlah hari Sabat. Jadi adik-adik, yuk semua kita datang beribadah kepada Tuhan. Jangan ada yang melalaikan ibadah pada hari ini. Ya, karena itu semua adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berarti kita harus melakukannya. Amin. Amin. Haleluya. Semua kita bersukacita. Kakak-kakak di sini bersukacita karena Tuhan kita yang begitu baik. Ya, amin. Yuk kita sama-sama sekarang mau mendaki bukitnya Tuhan bersama-sama. Yuk, kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka
daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku terbang, yuk terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dasar samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi terbang yuk Kang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Tuhan. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Haleluya. 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 Kemanapun kita pergi, Yesus ada bersama dengan kita. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu ada bersama-sama dengan kita. Amin adik-adik. Amin. Yuk saat ini kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau bersama-sama menerima yang terbaik dari Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan menguatkan kita, akan memberikan kita sukacita yang lebih dalam lagi. Amin. Nah, kita mempersiapkan hati kita mau menaikkan pujian. Kita tahu adik-adik sekarang ini sedang masa apa yo? Masa pandemi COVID Corona. Nah, semuanya kita ada di rumah, tinggal di rumah. Udah lama, udah bosen Kak. Ya, udah bosen. Pengen jalan-jalan, pengen ke mall Kak. Udah lama di rumah. Tapi adik-adik, percayalah, keadaan apapun yang terjadi kepada kita saat sekarang ini, itu semua ada di dalam kontrolnya Tuhan, ada di dalam naungannya Tuhan. Percaya, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita semua dilindungi Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi kita percaya kita ada dalam kepak sayapnya Tuhan. Damai sejahtera Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita di dalam situasi yang sekarang ini. Jadi tetap semangat adik-adik ya. Tetap semangat, jangan putus asa. Tetap semangat memuji Tuhan, tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita naikkan lingkupiku ya Tuhan. Lingkupiku dengan sayap
lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Lingkupiku ya Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. ku tenang Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Haleluya. Di bawah kepak sayap-Mu Tuhan, kami rasakan damai sejahtera bersama-Mu Yesus. Bersama-Mu Yesus kami aman. Bersama-Mu Yesus kami aman. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa, yang senantiasa menaungi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami sama-sama anak-anak Ero Kids yang ada di rumah mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami tahu akan menguatkan kami, yang kami tahu akan memberikan sukacita dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami semua menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami semua mau duduk diam mendengarkan Tuhan menyapa kami melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Anak-anak Ero Kids yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu kami memang ada di rumah, tapi kami saat ini sedang beribadah kepada Tuhan. Kami saat ini sedang berhadapan dengan Tuhan. Jadi kami sungguh-sungguh Tuhan, kami mau menjadi anak yang tertib, anak yang baik di hadapan Tuhan. Kami gak mau asal-asalan Tuhan, karena kami sedang menghadap Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu ada buah, ada upah dari ketaatan kami. Karena berkat Tuhan senantiasa ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami semua siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Kita tadi sudah menyembah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa dalam pujian penyembahan kita. Dan saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam pujian dan penyembahan. Kami merasakan Roh Tuhan bekerja, Roh Tuhan melawat hati kami, melembutkan kami agar hati kami menjadi tanah hati yang subur untuk siap ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami semua yang saat ini baca renungkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman ini tinggal dalam hati kami dan pada masanya berbuah-buah. Orang melihat bahwa kami adalah anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan sehingga hidup kami pun melekat kepada Tuhan sehingga kami pun bisa berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Kita sudah beberapa minggu ini kita belajar mengenai buah roh ya. Buah roh itu dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Apa adik-adik? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah Roh Kudus ya. Kita udah belajar tentang kasih, sukacita. Hari ini kita belajar tentang damai sejahtera. Ketika kita dengar kata damai sejahtera, apakah yang ada dalam pikiran kita? Tutup mata, bayangin damai sejahtera. Ada yang membayangkan sebuah laut yang sangat tenang. Di atasnya ada perahu layar, kemudian ada orang yang duduk memancing sambil menikmati pemandangan alam, ada angin sepoi-sepoi. Indah deh. Pokoknya kalau lagi di tengah pantai keadaan dengan tenang ya, rasanya damai. Lihat langit luas, lihat laut luas, damai sejahtera. Ada lagi adik-adik yang membayangkan sebuah desa. Sebuah desa yang sangat indah. Inilah salah satu desa yang terindah di dunia kata orang menurut survei di negara Eropa sana. Ada sungai, ada rumah, ada pohon-pohonan yang sangat indah. Bunga-bunga yang bermekaran, langitnya sangat biru karena gak ada polusinya sangat sedikit. Itu damai sejahtera. Gak ada yang kurang, semuanya indah, serasi, selaras. Indah banget. Tapi bagaimana dengan gambaran yang ini adik-adik?
Apakah yang terjadi dengan ini? Bisakah ini disebut sebagai damai sejahtera? Waktu ada kapal terombang-ambing oleh badai, topan, angin sakal, angin topan yang sangat dahsyat. Apakah ini bisa disebut damai sejahtera? Nah, pada hari ini kita belajar tentang damai sejahtera. Gimana ya agar damai sejahtera itu selalu memenuhi hati kita? Bagaimana caranya? Mari kita buka di Yohanes 14 ayat yang ke-27. Ada ayatnya berbunyi, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini diucapkan oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus masih hidup di atas dunia ini ya. Sebentar lagi dia akan mati, disalibkan, bangkit dan kemudian naik ke surga yang sudah kita rayakan beberapa minggu yang lalu. Naik ke surga ngapain? Nggak nganggur, sedang menyediakan tempat bagi kita. Tapi ketika dia naik, apa yang dia lakukan? Dia mengirimkan Roh Kudus, Roh penghibur kita, supaya dia nemenin kita. Nah, damai sejahtera juga ditinggal. Kalau ada mama papa, misalnya ada orang tua meninggal, mama Kak Rosa, papa Kak Rosa meninggal. Dia ninggalin apa? Biasanya mama papa meninggal tuh ninggalin warisan ya. Ada rumah, ada tanah, ada apa, perhiasan, ada segala macam. Tapi Tuhan Yesus, waktu dia mau naik ke surga, dia meninggalkan apa? Mewariskan apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Jadi damai sejahtera itu datangnya dari mana? Yang sejati berasal dari Tuhan. Nah tapi ada loh adik-adik, damai sejahtera ternyata ada dua macam. Di ayat ini kita bisa lihat tuh. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan, ada apa yang Yesus berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Berarti ada apa? Ada damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Jadi ada dua, saat ini kita mau belajar dulu. Apakah damai sejahtera yang diberikan oleh dunia itu adik-adik? Nah, damai sejahtera yang diberikan oleh dunia itu misalnya gini. Ketika semua keadaan baik, ketika kita buka kulkas banyak makanan, hati damai sejahtera. Karena bakal pasti kenyang, mama pasti makan enak-enak, masak enak-enak, makan buah enak-enak, minum susu. Kulkas penuh, makanan enak. Ketika apa? Ketika nilai ulangannya bagus-bagus. Ketika baju baru dibeliin beberapa buat kita. Pokoknya semua hal-hal yang baik yang sedang disediakan buat kita semua tersedia. Ketika nggak ada virus corona. Ketika kita sekolah semua baik-baik aja. Ketika teman-teman nggak ada yang ngebully kita. Ketika hal-hal guru-guru kita memuji-muji kita. Pokoknya semua hal indah-indah. Hati kita apa? Damai sejahtera. Karena ngerasa nggak tertekan ya, damai sejahtera, haleluya, gampang bilang puji Tuhan, haleluya, haleluya. Nah, damai yang diberikan oleh dunia ini adalah ketika apa yang terjadi di luar kita, dari luar. Dari luar ya, dari luar baru ke dalam. Tapi keadaan ketika nggak baik-baik aja gimana? Ketika keadaan kita tidak baik-baik saja, apa yang keluar dari hati kita? Apakah ada marah-marah, ada sedih, ada sungut-sungut, ada gerutu, ada menyalahkan orang lain. Nah ketika damai sejahtera yang dunia ini berikan mengguncang kita. Misalnya kayak saat ini, corona. Kita biasanya main kemana-kemana, ke mall, jalan-jalan, ke taman mini, ke kebun binatang, kacau. Nggak bisa, di rumah ngapain, marah-marah nggak? Jadi kalau damai sejahtera itu diambil satu-satu yang tadinya disediain nih di luar. Sekolah, tadinya seneng sekolah, teman-temannya banyak. Wah gak bisa cuma di rumah. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita masih punya damai sejahtera? Jadi damai sejahtera dari dunia adalah dari luar baru ke dalam. Di luar baik, di dalam baru baik. Nah tapi bagaimana kalau semua itu gak ada? Ya adik-adik Aerokids kakak mau kiranya kita semua naik lagi bahwa ketika keadaan gak baik, apakah damai sejahtera masih tinggal di dalam hati kita? Nah karena Tuhan sendiri loh yang kasih warisan damai sejahtera, lebih dari warisan-warisan yang lain. Damai sejahtera ini penting karena apa? Tuhan Yesus yang kasih, karena Tuhan Yesus tahu pada suatu saat kita pasti akan gelisah, kita pasti akan gentar. Makanya Tuhan Yesus kasih apa? Damai sejahtera, oke ya.
damai sejahtera berasal dari Tuhan itu gimana? Gak tergantung dengan keadaan sekitar tapi dari dalam keluar. Kakak mau cerita tentang sebuah kisah. Seorang rasul Tuhan yang luar biasa namanya Rasul Paulus. Dia saat itu karena memberitakan firman Tuhan, dia ditangkap. Dia mau diserahkan kepada kaisar. Nah, dalam perjalanan itu, dari perjalanan menuju Roma, terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang sangat dahsyat. Karena pada saat itu mereka menggunakan kapal layar ya, kapal perahu. Nah, sebenarnya dari perjalanan awal, Paulus sudah bilang kepada perwira yang membawa dia, Julius namanya. Katanya gini, sebaiknya kita nggak usah berangkat deh. Karena nanti kalau kita berangkat kita akan mengalami kerugian yang besar, bahkan mungkin kita akan mati. Tapi perwira ini bilang, enggak. Dia nanya dulu ke nahkoda sama jurumudi. Kata nahkoda sama jurumudinya, enggak apa-apa. Cuacanya indah, langitnya terang, angin juga sepoi-sepoi. Oke, jadi ternyata perwira itu lebih percaya sama siapa? Nahkoda sama jurumudinya. Dia enggak gitu dengerin Paulus, mereka akhirnya berlayar. Memang sih awalnya perjalanan tuh sepoi anginnya, jadi semua lautnya tenang. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba bertiuplah angin timur. Bertiuplah angin timur dan perahunya mulai bergoncang. Kapalnya mulai diayun-ayunkan oleh gelombang. Datanglah angin badai atau angin timur laut. Kapalnya terombang-ambing. Karena sangat besar gelombangnya, maka mereka mulai apa? Dibuang muatannya. Apa muatannya dibuang? Apa ya yang dibawa muatan biasanya? Koper-koper kali dibuang ya, baju-baju dibuang. Apalagi sepatu, apalagi barang-barang peralatan apa yang diperlukan di kapal semuanya dibuang. Karena supaya kapalnya enteng, jadi nggak pecah ya. Dia bisa akan di atas terus dia begitu. Wah, akhirnya beberapa hari lamanya, bayangin adik-adik, mereka nggak bisa lihat matahari. Nggak bisa lihat bintang-bintang, jadi nggak tahu ini malam apa pagi ya. Saking gelapnya itu awan di atas. Kalau biasanya ada gelombang badai itu di atas itu awan sangat tebal. Jadi mereka nggak bisa lihat matahari, mereka nggak bisa lihat bintang-bintang. Semuanya gelap ya. Beberapa hari lamanya. Akhirnya apa? Mereka semua rasa putus asa. Wah, udah mati deh, ini kayaknya mati deh. Tapi di situ ada siapa? Adik-adik, ada seorang hamba Tuhan. Ya namanya siapa? Paulus. Paulus bilang sama mereka. Paulus menguatkan semua orang di kapal dan bilang bahwa gak ada loh seorang pun dari kita ini semua gak ada yang mati. Bahkan selembar rambut pun gak ada yang bakal jatuh. Karena apa? Karena Paulus sangat yakin karena pada malam harinya ada malaikat Tuhan membawa pesan Tuhan kepada Paulus bahwa mereka semua akan selamat. Karena apa? Karena ada Paulus di dalamnya. Karena Paulus ada di kapal itu, maka Tuhan akan menyelamatkan kapal itu. Haleluya adik-adik. Jadi kalau ada adik-adik di suatu tempat, kiranya adik-adik jadi pendoa di tempat tersebut. Di rumah ada adik-adik, di seisi rumah selamat. Di sekolah ada adik-adik, seisi sekolah diselamatkan oleh Tuhan. Karena adik-adik ada di situ. Seperti Paulus di sini. Ketika ada badai, ada topan sedang luar biasa, orang putus asa. Paulus enggak putus asa. Kenapa? Dia pegang janji Tuhan. Sehingga damai sejahtera Tuhan memenuhi hati Paulus. Karena dia sangat percaya, taat, setia sama Tuhan. Yang lain-lainnya urusan Tuhan. Yang penting dia taat, setia lakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Akhirnya apa adik-adik? Dia bilang, udah 14 hari kalian gak makan, bayangin. 14 hari gak makan, lemes semuanya. Karena apa? Dalam menghadapi badai, orang itu pasti gak nafsu makan. Stres, takut, putus asa. Nah dulu Kak Rosani kuliahnya di Medan. Jadi kadang-kadang Kak Rosani Jakarta Medan naik kapal namanya KM Kambuna. Nah sementara KM Kambuna itu besar sekali, kapalnya ada berapa dek, 7 atau 8 tingkat, itu gede banget. Kalau kita lewat Selat Sunda, jadi malam pertama itu kita lewat Selat Sunda kalau Jakarta ke Medan. Itu ombak gini, ombaknya gak terlalu besar kalau itu kan.
Itu aja udah mual. Banyak yang muntah-muntah. Apalagi ini kapalnya kecil, ombaknya jauh lebih besar dari ombak yang ada di Selat Sunda. Pasti semua orang juga mual. Semua orang juga khawatir. Semua orang juga putus asa. Nafsu makan gak ada, 14 hari lamanya mereka gak bisa makan. Putus asa ya. Jadi akhirnya Paulus sudah menguatkan mereka,เขาbilang enggak usah takut, satu pun kita gak akan ada yang mati. Gak ada yang mati. Nah sekarang kita makan, Paulus mengambil roti, dia mecah-mecahin roti, mengucap syukur kepada Tuhan. Dia membagi-bagikan roti itu, berdoa sama Tuhan. Sebelum makan berdoa dulu, bagi-bagi roti. Jumlahnya banyak loh yang makan di situ. 276 orang sama-sama makan. Dikuatkan oleh Tuhan, oleh Paulus ya. Makan sampai kenyang, nyam. Kembali segar lagi. Sesudah makan keesokan harinya apa yang dilakukan? Mereka buang semuanya gandum. Bahan makanan semua dibuang ke laut. Semua gandum bahan makanan ada di dalam kapal dibuang ke laut. Supaya kapalnya semakin ringan. Sehingga kapal bisa bergerak ya. Bergerak dan juga mereka bisa diselamatkan. Itu adalah hikmat Tuhan juga. Akhirnya mereka membuang makanan. Dan kapal itu gak lama kemudian terkandas di pantai. Kapal terkandas di pantai. Nah, sebenarnya prajurit-prajurit itu mau membunuh Paulus dan ada beberapa tahanan yang ada di dalamnya. Namun karena perwira itu mau menyelamatkan Bapak Rasul Paulus, maka dia juga bilang, oke, semua yang bisa berenang ke pulau sana. Yang gak bisa berenang pakai pecahan-pecahan kayu untuk bisa sampai ke pulau. Ternyata nama pulau itu adalah Pulau Malta. Ya, jadi kakak mau bilang adik-adik bahwa damai sejahtera yang berasal dari Tuhan itu dari dalam baru keluar. Kalau dari dunia, dari luar ke dalam. Kalau dari Tuhan apa? Dari dalam baru keluar. Dan genaplah firman itu, ternyata semua orang diselamatkan oleh Tuhan. Dan Paulus dipakai oleh Tuhan untuk sungguh menguatkan banyak orang karena dia melekat kepada Raja Damai itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang sudah bertemu dengan dia. Ingat gak Paulus itu siapa dulunya? Gimana sih Kak supaya dapat damai sejahtera kayak Paulus? Ingat, Rasul Paulus itu latar belakangnya apa? Dia adalah seorang yang menganiaya jemaat Tuhan. Menganiaya apa sih Kak? Pokoknya dia gak suka kalau nama Yesus disebut. Nah dia pernah menjadi saksi dari kematian Stefanus yang dilemparin batu. Kemudian pada suatu hari ketemu sama Tuhan. Selama 3 hari dia sungguh-sungguh dilawat oleh Tuhan. Akhirnya dia mengalami pertobatan yang luar biasa. Dia bertemu. Nah itulah adik-adik yang bikin kita sebenarnya damai sejahtera itu bisa mengisi hati kita ketika kita berdamai dengan Tuhan, dengan Raja Damai itu sendiri. Kakak mau baca dari ayatnya yang dari Roma 5 ayat 1, kakak baca saja ya, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus yang mendamaikan hubungan kita dengan Allah, maka kita juga bisa berdamai seperti Paulus ya. Akhirnya dia diri sendiri kuat. Karena dia ketemu sama yang maha kuat, yang maha damai. Maka hatinya pun banjir sama damai sejahtera, bisa ngalirin ke orang lain. Peacemaker. Dia jadi pembawa damai, pembuat damai. Jadi itulah kuncinya. Jadi kalau kita mau kuat apa? Gak ada jalan lain. Mari kita bertemu dengan Raja Damai setiap hari. Caranya ketemu Kak gimana? Ya, sudah rajin doa belum? Sudah suka pujian penyembahan belum? Itu. Setiap hari kita latih diri kita seperti kayak binaragawan itu loh, latih olahraga, lama-lama jadi kuat. Lama-lama keluar ototnya. Nah anak-anak Tuhan juga harus punya otot-otot iman ya. Jadi waktu ngadapin badai seperti itu, Paulus ini otot imannya pasti udah kuat sekali. Jadi dia bisa menguatkan banyak orang ya. 276 orang semua selamat dan malaikat Tuhan bilang karena siapa? Karena engkau ada di situ. Luar biasa ya. Mari
Kita semua jadi pembawa damai sejahtera dimulai dari kita cari setiap hari Raja Damai itu, biarlah itu damai sejahtera Tuhan mengisi hati kita sehingga kita pun bisa mengalirkan sama orang. Jadi kata-kata kita juga bukan kata-kata yang bikin orang cemas, khawatir, malah kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun. Kak Rosa juga pernah punya pengalaman waktu orang tua Kak Rosa sakit di rumah sakit. Keadaannya sudah sangat parah. Saudara-saudara menjenguk. Bahkan saudara-saudara semua Kak Rosa ada beberapa yang menangis karena sangat dekat sama Kak Rosa, sama mama Kak Rosa. Nangis, kenapa Kak Rosa bisa kuat? Dia malah Kak Rosa bawa tarik keluar dari kamar itu supaya mama Kak Rosa gak lihat dia nangis. Di luar saya peluk dia. Saya bilang, saya juga sebenarnya gak kuat karena Kak Rosa ini anak perempuan satu-satunya deket ya sama orang tua, sama mama. Tapi Kak Rosa bilang, kita harus lebih kuat, kita harus kuat bukan karena kekuatan sendiri, tapi karena Tuhan Yesus yang menguatkan saya. Jadi kamu juga harus kuat. Minta sama Tuhan Yesus sesuatu kita gak kuat. Tuhan, saya saat ini sedang lemah. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati saya. Hiburlah hati saya, kuatkanlah hati saya Tuhan. Engkaulah sumber damai sejahtera sejati yang bisa memenuhi hatiku dengan damai sejahtera-Mu. Itulah doa Kak Rosa setiap hari dan puji Tuhan. Kuat bukan karena gagah dan kuat sendiri, tapi karena kekuatan Tuhan yang menguatkan hatiku. Damai sejahtera Tuhan yang membuat damai sejahtera di hati Kak Rosa. Jadi itu semua masalah bisa dilalui. Kak Rosa sekarang udah yatim piatu, tapi Tuhan gak pernah biarin Kak Rosa jadi yatim piatu, amin. Jadi adik-adik kalau masih punya mama dan papa, ingat ya, pembawa damai di tengah-tengah keluarga. Pembawa damai sejahtera buat keluarga di mana mama papa ada. Jadi saksi Tuhan, amin. Seperti Paulus, pembawa damai sejahtera, bahkan di kapal yang sedang kena gelombang. Dia pembawa harapan, pembawa damai sejahtera. Mari kita mau berdoa. Kita minta Tuhan Raja Damai itu mengisi hati kita agar sungguh kita bisa menjadi anak-anak Tuhan, pembawa damai sejahtera bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Engkaulah sumber damai sejahtera kami yang sejati. Engkaulah Raja Damai itu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memilih kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu. Dan kami rindu Tuhan, kami juga menjadi seperti Paulus Bapa. Kami menjadi orang yang rindu untuk terus bertemu dengan Tuhan. Kami intim dengan Tuhan. Kami bisa peka akan suara Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu hati kami terus dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Kami rindu kami juga membawa damai bagi banyak orang. Sehingga dimanapun kami berada, ada suasana damai, ada sukacita Tuhan yang mengalir di tengah-tengah kami, berasal dari Tuhan dan dialirkan melalui hidup kami. Kau berkati juga adik-adik kami di Erokis Tuhan dalam masa-masa khususnya masa pandemi corona ini Bapa. Biarlah di rumah Tuhan mereka adalah pembawa damai. Kata-kata mereka, sikap mereka, perilaku mereka Tuhan. Biarlah semua mencerminkan bahwa mereka anak-anak Tuhan, pembawa damai sejahtera dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Sehingga sungguh orang tua mereka melihat, saudara mereka, teman mereka melihat bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup mereka. Berkati mereka senantiasa Tuhan, apapun yang dialami pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menolong mereka. Engkau yang sungguh menjawab setiap doa dan harapan mereka dan pergumulan mereka. Kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapatkan kemenangan. Tuhan, Engkau akan menjadikan kami semua pemenang, bahkan lebih dari pemenang dalam menghadapi masa-masa pada saat ini. Biarlah kami berbuah-buah, biarlah kami melekat kepada pokok anggur yang sejati itu, sehingga hidup kami bisa berbuah-buah. Buahnya manis, bisa dirasakan oleh banyak orang, menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Haleluya. Amin.